Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ikhwan Reza. Dalam video kali ini, kita akan membahas lagi bagaimana tips-tips keluarga atau student yang akan membawa keluarga ke Australia. Nah, kenapa saya ingin sharing tentang ini? Faktor utamanya adalah ketika saya ingin berangkat ke Australia pada waktu itu sebagai student, sangat sulit sekali waktu itu mendapatkan resource pengetahuan tentang bagaimana tips-tips ketika ingin membawa keluarga ke Australia, mulai dari persiapan hingga ketika sudah sampai di Australia. Maka harapannya dengan saya membagikan video dan experience ini, harapannya teman-teman bisa dapat lebih mudah dan bisa lebih lancar dalam persiapan studi maupun keberangkatannya ke Australia. Baik. Nah, jika teman-teman menyukai video-video konten-konten seperti ini, silahkan subscribe dan like video ini, serta jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen. Video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana tips mencari rumah untuk keluarga di Australia, khususnya di Sydney. Teman-teman, pasca COVID-19, yaitu sekitar setelah 2022 ya, 2022 akhir, 2023 awal, dan seterusnya ketika border mulai dibuka, itu Australia, khususnya Sydney, itu mengalami krisis rumah, gitu ya. Di mana persediaan atau demand-nya tetap, tapi persediaan atau supply-nya tetap, tapi demand-nya melonjak naik. Orang-orang kembali ke Australia atau pindah ke Australia pasca COVID. Akibatnya, harga-harga itu melonjak tinggi dan orang-orang sulit untuk mendapatkan rumah yang sesuai preferensi mereka. Rata-rata kita kan nyari rumah, apalagi kalau sudah berkeluarga, ya yang nyaman lah gitu ya, yang mungkin punya anak satu atau hanya berdua, itu couple gitu ya. Jadi di Australia ini ada beberapa tipe rumah gitu ya. Jadi yang pertama bisa sewa kamar atau ngekos. Ini banyak juga di Sydney ini landlord orang-orang Indonesia. Teman-teman juga bisa rental unit gitu ya, bisa unit apartemen yang studio, ada yang ensuite. Ensuite itu maksudnya ada tempat cuci piring dan dapur, kulkas dan sebagainya itu di kamar, dan termasuk kamar mandinya di dalam gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, khusus untuk pembahasan keluarga itu sangat sedikit sekali yang mau menerima di share house. Ya, jadi kalau tinggal merame itu biasanya tidak mau menerima, apalagi kalau sudah punya anak. Tapi kalau couple masih banyak yang mau nerima. Jadi hanya suami dan istri. Nah, ketika teman-teman punya anak satu gitu ya, itu rata-rata sudah sulit. Ada teman yang bisa tinggal di share house, tapi itu jarang sekali, dan itu beruntung banget lah dapat landlord yang baik gitu ya. Nah, karena umumnya itu sulit untuk mendapatkan seperti itu, jadi saya akan fokus membahas untuk yang keluarga dan menyewa unit sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba beberapa aplikasi gitu ya untuk mencari rumah yang bisa tinggal di share house, karena harusnya sih lebih murah gitu, apalagi dekat-dekat kampus. Ternyata nggak ketemu. Beberapa opsi yang saya tempuh adalah saya join di beberapa grup Facebook yang cukup ramai. Nanti saya akan sertakan link di bawah gitu ya. Juga saya bahkan subscribe di Flatmates gitu ya. Di aplikasi Flatmates saya bayar sekitar $30 per bulan, $30 Australia. Nah, uniknya aplikasi Flatmates ini, dia bisa, jadi kita misalnya di hari ke-20 kita mau stop dulu nih subscription, jadi 30 harinya nggak jalan gitu ya. Jadi bisa ditunda dulu, nanti baru mulai diaktifkan lagi di hari ke-40, nanti baru berjalan lagi subscribe-nya. Jadi uang kita ya nggak hangus-hangus banget lah gitu ya, kalau misalnya kita belum dapat rumah yang cocok. Kemudian di Flatmates ini, pengalaman saya waktu itu setelah 1 bulan ternyata belum dapat, setelah 1 bulan berlangganan gitu ya, dan belum dapat akomodasi yang cocok, ternyata saya diberikan free lagi gitu, 1 bulan lagi gitu ya, dan itu free. Jadi saya ya ikut membantu teman-teman waktu itu yang mau nyari di Flatmates secara premium, ya bisa via saya gitu, maksudnya untuk cek nomor HP landlord dan sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman,
Umumnya karena kita mau nyewa unit itu biasanya lewat property agent yang secara resmi. Dan saya sangat menyarankan secara resmi karena aturan di sini selain ketat juga menurut saya sangat fair gitu ya. Dan itu menjaga keamanan kita juga. Karena teman-teman banyak sekali scam di sini ya, terutama yang di Facebook. Jadi scamnya gimana? Modusnya adalah kadang dia mengaku sebagai landlord, dia punya unit yang cukup bagus dan harganya diberikan cukup murah gitu ya. Karena kita tertarik, jadi kita ingin DP duluan gitu ya. Dia akan bilang harus DP duluan karena banyak yang mau cek, atau dianya lagi di luar negeri gitu, dia lagi di UK gitu. Nah, nanti akan dikirim kuncinya via FedEx misalnya dan sebagainya. Itu fix, itu penipuan, itu scam. Jadi hati-hati. Nah, jadi dengan teman-teman join via property agent yang resmi, teman-teman juga dijamin oleh pemerintah Australia gitu ya, dalam artian misalnya membayar bond. Bond itu jaminan lah, sekitar 4 kali weekly paymentnya gitu. Dan itu bayarnya ke pemerintah, di hold oleh pemerintah. Setelah teman-teman nanti keluar dan selesai kontraknya, itu uangnya akan dicairkan kembali. Jadi bukan ke perorangan, nanti akan sulit lagi pencairannya. Tapi bukan berarti join via property agent ini nggak akan ada masalah, tetap akan ada masalah teman-teman. Tapi paling tidak teman-teman lebih minim lah risikonya daripada yang mencari sendiri, kontrak sendiri, dan sebagainya. Kecuali teman-teman sudah sangat percaya dan kenal dengan orangnya. Itu pun tidak menjamin ya teman-teman. Nah, cara join via property agent gimana? Yang pertama, teman-teman bisa nyari rumah di websitenya property agent. Contoh-contohnya nanti akan ada di description. Yang kedua, teman-teman bisa join di realestate.com.au. Nanti juga akan ada di bawah. Di real estate ini akan ada berbagai properti yang diiklankan oleh banyak property agent gitu ya, nggak cuma satu, nggak cuma terpisah antar satu property agent dengan property agent yang lain. Nah, teman-teman juga bisa lihat pencarian secara map, jadi berbentuk peta. Teman-teman tinggal lihat di daerah yang teman-teman inginkan itu ada berapa dan harganya sekitaran berapa. Nah, itu bisa teman-teman cek di situ. Nah, ternyata apply rumah di Australia, terutama Sydney ini seperti apply kerja teman-teman, nggak semudah itu. Jadi saya cukup kesulitan juga waktu itu. Jadi kita harus melengkapi data, melengkapi bukti penghasilan gitu ya, punya penghasilan berapa dari bekerja misalnya, kemudian punya aset apa. Sebenarnya sih tidak diwajibkan, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang mampu untuk membayar rentnya gitu. Kalau teman-teman yang beasiswa dari LPDP dan Australia Awards, mungkin bisa silahkan tunjukkan suratnya gitu, biar mereka yakin juga bahwa ini uangnya aman lah, bukan student yang nggak bisa bayar gitu. Selain itu saingannya cukup banyak. Selain sesama international students, juga warga lokal sini juga sulit nyari rumah gitu. Jadi kita saingannya cukup banyak gitu ya. Jadi benar-benar harus bisa meyakinkan landlord dan property agentnya. Nah, ketika sudah apply, teman-teman harus melengkapi. Bahkan waktu itu saya harus memasukkan reference dari kantor. Jadi mereka real estate ini akan menghubungi kantor, menanyakan berapa pendapatan saya dan apakah benar data-data yang saya berikan dan sebagainya. Jadi cukup rigid, dan ya namanya kita mencari keamanan ya. Mereka juga ingin keamanan, kita juga ingin keamanan, minim resiko. Jadi cukup fair lah. Hanya saja kita perlu ya mengikuti aturannya dan comply aja gitu dengan syarat-syarat yang diberikan. Biasanya nanti akan ada jadwal inspeksi ya. Teman-teman akan datang di inspeksi dan biasanya akan rame ya. Datanglah 15 menit sebelum atau 10 menit sebelum lah maksimal. Karena selain ngantri juga menghindari hal tidak diinginkan ya, karena biasanya inspeksi itu hanya 15 sampai 30 menit. Si agentnya itu bisa nemenin kita gitu ya. Dan biasanya on the spot itu orang-orang udah bilang oke, aku akan apply, dan
pulang dari situ langsung apply aja teman-teman. Jangan nunggu-nunggu besok, nunggu-nunggu nanti malam, karena semuanya buru-buru, semuanya racing ya. Jadi balap-balapan siapa yang akan dapat rumah ini gitu. Kalau memang teman-teman merasa sudah cocok dengan rumah itu. Jadi jangan ditunda-tunda. Sebaiknya sebelum inspeksi, data-data tuh semuanya teman-teman udah persiapkan dulu. Jadi ketika setelah inspeksi dan merasa cocok, itu langsung klik apply, masukin data, send gitu. Jadi nggak pakai lama. Dan biasanya kalau teman-teman shortlisted akan dihubungi oleh agennya, baik via email atau telepon. Saya sih waktu itu via telepon ya. Baru setelah itu via email-emailan. Lalu baru progres untuk kalaupun itu lolos, kalau nggak lolos ya nggak ada kabar lagi teman-teman, lah inspeksi lagi gitu. Saya sendiri bisa waktu itu lebih dari 5 kali gitu ya untuk cari rumah gitu, apply. Jadi kayak apply kerja juga ini. Setelah berkomunikasi dengan agennya dan sudah inspeksi, itu tanya-tanya sepuasnya teman-teman. Ada yang hanya kosongan, berarti teman-teman perlu mempertimbangkan biaya-biaya untuk isi rumah ya, perabotan, kasur, kulkas, mesin cuci dan sebagainya. Ada juga yang kalau di apartemen ya mesin cucinya itu di common area ya, pemakaian bersama, share gitu ya. Tapi ada juga yang sudah semi furnished gitu, udah ada kasur, udah ada kulkas dan sebagainya. Jadi teman-teman tanyakan sepuas-puasnya, sehingga ketika apply itu juga teman-teman sudah yakin gitu. Perlu diingat juga teman-teman, setelah apply tersebut, ini sebenarnya tergantung ke property agent. Jika orangnya enak dan ini untung-untungan juga dapat property agent yang tidak strict misalnya, ya teman-teman bisa dapat kunci lebih awal, sehari 2 hari misalnya, untuk mulai masukin barang dan sebagainya. Itu silahkan di lobby sendiri gitu. Nah, yang perlu diingat adalah ketika apply rumah itu biasanya kita dibebaskan untuk ngisi harga yang kira-kira kita sanggup bayar. Ada pihak-pihak di sini yang mengisinya itu lebih tinggi dari harga yang dipasang di iklan gitu, dan itu sebenarnya property agent harus mempublikasi, jika mau menerima yang lebih tinggi itu harus mempublikasi kembali dengan harga yang sama dengan harga yang kita isi lebih tinggi. Karena bidding harga itu dilarang sebenarnya di sini prakteknya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman silahkan dipertimbangkan sendirilah untuk mengisinya sama atau lebih dari itu. Karena ada case saya pernah dengar, ini saya nggak ketemu orangnya langsung dan nggak melihat langsung yang berkasus, tapi pernah mendengar ada kasus yang kebetulan diperiksa oleh pemerintah dan akhirnya kena fine karena ikut bidding gitu ya. Dan itu fine-nya kalau di Australia ini nggak main-main ya, cukup mahal, bisa $2,000 itu 20 juta dan sebagainya. Nah, kalau udah dapat rumah, teman-teman silahkan bebersih gitu ya, kemudian udah bisa masuk bersama keluarga. Untuk yang bawa keluarga, ada 2 opsi sebenarnya. Bisa teman-teman langsung berangkat dari Indonesia bersama keluarga, ataupun teman-teman berangkat sendiri dulu untuk mencari akomodasi atau mencari rumah, baru nanti keluarga menyusul. Istri dan anak atau suami dan anak menyusul nanti setelah rumahnya dapat gitu ya. Kalau saya menyarankan itu teman-teman berangkat dulu sendiri untuk nyari akomodasi, karena cari rumah di sini kan tidak mudah gitu ya, dan tidak langsung cocok, apalagi kita bawa anak. Jadi sebaiknya berjuang sendiri dulu aja daripada anak ikut merasakan perjuangan itu gitu ya. Ya itu kembali ke teman-teman, ini hanya saran saja. Nah, kalaupun teman-teman ingin berangkat langsung bersama keluarga juga tidak masalah. Teman-teman bisa cari short term accommodation dulu di beberapa grup Facebook, biasanya ada informasi. Nanti akan saya share juga di deskripsi linknya. Jadi teman-teman bisa ambil yang short accommodation dulu yang membolehkan bawa keluarga, sambil nanti mencari rumah yang long term, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan saya sangat berharap proses teman-teman ke Australia bisa lancar. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.